rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu warda wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain radhiyallahu ankum ila an qala sunanul adhan al-awwalu at-tartilu ay yata'anna fihi bi an yajma'a baina kulli takbirataini fi nafasin wahidin wal bagi kullu kalimatin fi nafasin wahidin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas seluruh nikmatnya. Salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Kita sampai kepada pembahasan sunnah-sunnah azan. Sunanul azan. Sunanu bentuk jamak dari sunnatun. Sunnatun jamaknya adalah sunan. Nah, sunan dinisbatkan di dalam kitab hadis itu memiliki arti yang berbeda dengan sunan dalam bentuk jamak sunnah. Kalau dalam hadis, kitab hadis disebut sunan, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibn Majah dan seterusnya. Itu memiliki arti adalah kitabul hadis al-murattab ala abwabil fiqh. Kitab hadis yang bertemakan sunan adalah kitab hadis yang disusun secara sistematis berdasarkan bab-bab fikih, disebut dengan sunan. Konteksnya di sini adalah kesunahan dalam beramal, alladzi yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, yaitu diberikan pahala jika melakukannya dan tidak diberikan dosa jika meninggalkan. Nah, itu konteksnya dalam bab fikih. Nah, sunnah azan yang pertama al-awwalu at-tartil, yaitu melantunkan azan dengan tartil. Apa yang dimaksud tartil? Ayyata'anna fih, dia membaca dengan berlahan-lahan. Bacanya dengan berlahan-lahan. Yata'anna fih. Nah, tartil yang dimaksud di sini makna bahasa. Kalau makna istilah dalam bacaan ilmu Al-Quran itu memiliki arti yang agak sedikit berbeda. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah lamma su'il an tafsir ayah warattilil qur'ana tartila inna sanulki alaika qawlan thaqila inna nasyi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila wazkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila ila akhir ayat. Ditanya apa itu tartil, Imam Ali menjawab tartil adalah huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil adalah tajwid, memperbagus bacaan daripada huruf-huruf di dalam Al-Quran. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, dan mengetahui tempat-tempat berhenti membaca Al-Quran. Itu tafsirannya Sayyidina Ali terkait makna tartil. Artinya tartil ini maknanya luas, bukan hanya satu makna. Ya. Al-Imam Syekh Muhammad bin Muhammad Ibnu Al-Jazri dalam kitab At-Tamhid fi Ilmi Tajwid, nah, beliau menukil riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang dimana Imam Ali yang pertama kali menyusun ilmu tajwid. Ilmu tajwid, ilmu nahu, itu yang pertama kali merintis ilmu tersebut adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Tapi sumber ilmunya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanya tajwid itu
Apakah Nabi sudah ajarkan? Sudah ajarkan. Bahkan Nabi sudah mumarasah, sudah mempraktekkan tajwid. Karena orang yang paling fasih, paling baik membaca Al-Quran adalah Nabi Muhammad SAW. Namun dalam bentuk praktek, belum dalam bentuk ilmu. Seperti ada mat panjang bacaannya, kemudian ada ikhfa, ada iqlab. Ini istilah-istilah setelah wafatnya Rasul SAW. Tapi prakteknya sudah dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dalil la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna 'alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu thumma inna 'alaina bayanah. Ini dalil bahwa Nabi membaca Al-Qur'an dengan sempurna, dengan tajwid secara praktek, belum dalam bentuk ilmu. Ya, prakteknya sudah dipraktekkan. Semua fikih juga Nabi sudah praktekkan semua. Tapi dalam bentuk ilmu itu generasi ulama setelahnya yang menyusun. Nah, makanya disebutkan orang pertama yang menghimpun ilmu tajwid adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Salah satu dalilnya adalah Imam Ali sudah menyebut tartil itu adalah tajwidul huruf. Tajwid, inilah nama ilmunya, ilmu tajwid. Artinya ilmu yang membahas cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ini dinukil oleh Ibnu Al-Jazri dalam kitab At-Tamhid fi Ilmi Tajwid. Adapun ulama yang mengkodifikasi menjadi ilmu yang tersusun secara sistematis dan dibukukan dalam sebuah kitab, orang pertamanya namanya Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam Al-Harawi, ulama kelahiran tahun 157 Hijriah, wafat 224 Hijriah. Di dalam kitabnya Al-Qiraat tentang bacaan-bacaan Al-Quran. Nah, beliau orang pertama yang mempopulerkan ilmu tajwid dalam bentuk ilmu secara sistematis. Nanti dari sinilah terlahir istilah-istilah tadi, ikhfa, iqlab, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, dan seterusnya. Ini ulamanya bernama Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, sezaman dengan Imam Syafi'i. Ya, tahun 150 Imam Syafi'i lahir. Nah, tapi Imam Syafi'i memang namanya lebih tersohor, padahal Imam Abu Ubaid ini ahli hadis juga, ahli ekonom, ya, pakar ekonom, menulis kitab Kitabul Amwal, kitab tentang harta. Ahli Al-Quran juga, menulis tentang Gharibul Quran, Gharibul Hadis. Tapi beliau lebih terkenal sebagai ulama yang menghimpun dan mengkodifikasi ilmu tajwid. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam Al-Harawi. Nah, itu makna tartil, ya. Jadi at-tartil artinya di sini ketika membahas tentang sunnah-sunnah azan, ayyata'anna fi, membaca azannya pelan-pelan. Ya, sudah biasa orang azan itu sunnahnya pelan, jadi sudah kebiasaan. Kalau qomat sunnahnya dipercepat, kalau azan diperlambat agar memberikan kesempatan orang yang di rumah bisa datang ke masjid tidak sampai terlambat. Bi an yajma'a baina kulli takbiratain fi nafasin wahidin, dengan cara ia menggabungkan setiap dua kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, fi nafasin wahidin, satu nafas sunnahnya. Jadi kalimat takbirnya itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, satu nafas. Yang selebihnya kullu kalimah fi nafasin wahid, selebihnya daripada takbir ini itu dibacanya per kata satu nafas. Berarti lambat tuh sunnahnya, sampai disuruh dibaca per kata satu nafas. Tapi kalau takbirnya satu nafas, dua takbir. Bi an yajma'a baina kulli takbiratain, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau asyhadu alla, ya, kalau di beberapa
tempat di Mesir, di Hadramaut juga begitu, dibaca kayak ada spasi berkata, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berkata, iya di spasi-spasi berkata. Tapi kalau takbir satu nafas, 2 kalimat takbir. Yang kedua, raf'u sauti likai yakuna ablaga fil i'lam. Atsani, yang kedua, sunnah azan mengeraskan suara. Nah, kita sekarang udah gak perlu lagi teriak-teriak, ada mukabbirus saut, sudah ada sound system, sudah ada speaker, sudah ada mic. Ya, sehingga kita juga pelan-pelan terdengar juga. Itu. Jadi sunnah raf'u saut, mengeraskan suara, likai yakuna ablag fil i'lam, agar apa? Tersampaikan pemberitahuan telah masuk waktu sholat. Ablag, lebih menyampaikan, fil i'lam, pemberitahuan masuknya waktu sholat. Tujuannya itu mengeraskan suara agar orang tahu sudah tiba di waktu sholat. Ya, raf'u sauti likai, agar supaya yakuna ablaga, ia menjadi lebih tersampaikan, fil i'lam, di dalam pemberitahuan telah masuknya waktu sholat. Itu sunnah kedua. Ats-tsalits, sunnah yang ketiga, taskinu ra'i au fathuha, mengsukunkan huruf ra fi takbiratil ula, di takbir yang pertama. Ya, Allahu Akbar, ra disukunkan. Bisa juga terdengar seperti fathah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seakan-akan kayak fathah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau cara yang pertama, Allahu Akbar, sukun ra. Nah, disunahkan mensukunkan huruf ra atau memfathahkan di takbir yang pertama. Takbir yang pertama. Wa taskinuha fi takbirati tsaniyah. Nah, kalau yang di takbir yang kedua, ra-nya disukun. Jadi bisa beberapa cara nih. Bisa Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Bisa juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ra-nya fathah bisa, ra-nya disukunkan juga bisa. Hukumnya sunnah. Padahal kalau tulisan rofa, roma, cuma dia dibaca terdengar seperti membaca fathah. Kalau secara nahu, Allahu Akbar, ya Allah Maha Besar. Itu. Tapi di sini disunahkan dibaca dengan fathah, bagian takbir pertama dari huruf ra, ya. Bisa disukunkan dan bisa difathahkan. Ar-rabi', yang keempat, at-tathwibu fi adhanil fajri. Sunnah yang keempat adalah membaca tathwib di azan subuh. Dan taswib itu adalah wa huwa ayyakula as-salatu khairun minan naum. Itu salat lebih baik daripada tidur. Itu sunnah dibaca marratain, 2 kali. Ba'da al-hay'alatain, ba'da hay'alatain itu hayya lis-shalah, hayya lil-falah, itu namanya hay'alatain. Jadi setelah itu baru baca as-salatu khairun minan naum. Jangan dibalik, an-naum khairun minas shalah, ya. Tidur lebih baik daripada sholat. Soalnya banyak tidur juga. Tidur. Nah, ini ulama katakan kenapa maknanya as-salatu khairun minan naum, wa ma'na dzalika anna ladzatas salati 'indal 'ashiqin afdal min ladzati naumi. Ya, anna ladzatas salati 'indal 'ashiqin afdalu min ladzatin naumi. Bahwa sesungguhnya kelezatan salat bagi orang-orang yang merindukan Allah itu lebih afdal daripada kelezatan tidur. Makanya mereka bangun tuh. Bangunnya itu lebih nikmat dari posisi tidur. Kalau ada orang sudah sampai level itu, berarti dia golongan asyikin. Al-asyikin, orang-orang yang sudah
rindu sekali dengan Allah, dengan Rasul, dengan surga dan seterusnya. Anna ladzata salati 'indal 'ashiqin afdalu min ladzatin naumi. Bahwa kelezatan salat menurut orang-orang yang rindu kepada Allah dan Rasulnya afdalu, lebih afdal daripada kelezatan tidur. Itu makna as-salatu khairun minan naum. Wa yusannu dzalika fil adzanaini, dan disunahkan diucapkan kalimat tersebut as-salatu khairun minan naum itu di dua azan. Ini khusus azan fajar. Al-awwal wa tsani, di azan yang pertama dan azan yang kedua. Pembahasan lalu sudah dibahas bahwa di dalam azan subuh ada sunnah 2 kali. Yang pertama untuk membangunkan orang tidur, yang kedua azan tiba waktu sholat subuh. Sigot azannya sama, sunnah juga menggunakan kalimat as-salatu khairun minan naum, baik di azan pertama maupun yang kedua. Wa yakunul tafriqu bainahuma bi ibdalil muadzin, yang menjadi pembeda di antara dua azan itu ya hanya bedanya daripada orang yang azan yang berbeda. Sunnahnya itu azannya orang yang berbeda, yang subuh azan pertama berbeda orangnya, azan kedua beda, tapi kalau sigotnya sama. Dari mana bisa kita ambil dalil bahwa sunnahnya azan berbeda? Karena di masa Rasulullah SAW yang diberikan tugas ya 2 orang yang berbeda. Ada Sayyidina Bilal, ya, fi riwayat azan pertama, azan kedua Sayyidina Ummi Maktum, ya, Abdullah ibni Ummi Maktum. Nah, ini 2 orang yang berbeda. Riwayat yang lainnya terbaliknya, sebagaimana sudah diterangkan di pertemuan lalu. Al-khamis, yang kelima, at-tarji'u wa huwa al-ityanu bisyahadataini sirra qabla al-ityan bihima jahra. Yang kelima, sunnahnya mengulang bacaan. Mengulang bacaan, tarji' dari kata rajja'a yurajji'u tarji'an, mengulang kembali bacaan. Bacaan apa yang diulang? Sunnah bagi muadzin, yaitu bacaan 2 kalimat syahadat secara sirra qabla ityan bihima jahra, sebelum dia membaca keduanya dengan keras. Jadi waktu azan kan ada syahadat ini, asyhadu an la ilaha illallah, itu sebelum baca yang jahar. Sunnahnya muadzin baca sirru, asyhadu an la ilaha illallah, baru baca lagi, gitu, di 2 kalimat syahadat. Apa hikmahnya dibaca sir, kemudian setelah itu syahadatnya dibaca jahar? Hikmahnya di sini adalah innal hikmata fi dzalika li anna al-islama bada'a sirra thumma jahra, karena sesungguhnya agama Islam diawali dengan sir, sembunyi-sembunyi. Jadi di awal-awal kedatangannya Islam itu Nabi membawa ajaran ini sifatnya privasi, diam-diam, tersembunyi. Semuanya itu. Salat juga sembunyi-sembunyi. Membaca Al-Quran sembunyi-sembunyi, doa juga sembunyi-sembunyi, bahkan suara dipelankan. Dakwah juga sembunyi-sembunyi, dakwah namanya dakwah sirrah. Ahlu tarikh mengatakan Nabi dakwah sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, hingga ada perintah dari Allah untuk dakwah secara terbuka, terang-terangan. Tapi awalnya sir. Turun ayat itu, perintah fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Fasda' ay fajhar. Sekarang waktunya tampakkanlah dakwah sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Nah, ini perintah dakwah secara terang-terangan. Maka Nabi mulai dakwah secara terbuka. Tapi sebelumnya sembunyi-sembunyi. Semuanya, zikirnya sir, doanya sir, sholatnya sir, bacaan Al-Qurannya sir.
untuk jangan sampai orang-orang musyrik mengetahui. Waktu itu umat Islam masih sedikit, bahaya kalau orang-orang musyrik mengetahui, bisa dibunuh, bisa dianiaya. Maka Allah perintahkan awal semuanya sifatnya sirra, sembunyi-sembunyi. Dan ini semua perintah ini dilakukan oleh para nabi sebelumnya. Semua para nabi itu rata-rata memulai dakwah sir. Semua para nabi diawali secara sirra, nanti bertahap sudah banyak pengikut baru terang-terangan, atau ada waktu setelah itu. Ya, Nabi Nuh alaihissalam dikatakan di surat Nuh, qala rabbi inni da'awtu qaumi laila wa nahara falam yajidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghfaru thiyabahum wa asarru wastakbaru istighbara thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Itu diceritakan Nabi Nuh, saya dakwah wahai Allah. Jadi Nabi Nuh mengadukan kepada Allah, qala rabbi inni da'awtu qaumi laila wa nahara, saya dakwah kepada kaum saya malam dan siang. Falam yajidhum du'ai illa firara, dakwah yang saya sampaikan tidak merubah mereka. Mereka malahan tidak mengikuti saya, melainkan firara, tanpa jauh dari saya. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, dan setiap kali saya mengajak mereka, saya berdakwah kepada mereka, itu mereka menutup telinga mereka dengan tangan, jari-jari mereka. Jadi kalau Nabi Nuh lagi dakwah, tutup telinga biar tidak mendengar dakwanya Nabi Nuh. Wastaghfau thiyabahum, ya. Wastaghshaw thiyabahum, dan mereka menutup wajah mereka dengan pakaian. Wa asarru wastakbaru istighbara, dan mereka terus-menerus melakukan keburukan itu, dan mereka bertambah sombong, bukan merubah menjadi baik, tapi bertambah sombong. Jadi awal Nabi Nuh dakwah sir. Ketika sudah cukup lama beliau dakwah sir, berubah status. Summa inni, ada kata summa, berarti prosesnya panjang. Dari sir sembunyi-sembunyi ke jahar, itu prosesnya panjang. Summa inni da'autuhum jiharo, kemudian setelah itu saya berdakwah kepada mereka jiharo, secara terang-terangan, secara terbuka. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra, kemudian saya mengumumkan dakwah ini kepada mereka, tapi setelah itu saya sembunyikan lagi dakwanya secara sir lagi. Nah, berarti ini manhajnya para nabi, para rasul terdahulu. Mereka dakwah dimulai dengan sir, kemudian jahar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam begitu juga ketika di Makkah, semuanya sir. Dakwah diperintahkan untuk disampaikan secara terbuka ketika Nabi masih ada di kota Makkah. Tapi doa tidak. Di surat Al-A'raf Allah Ta'ala berfirman, ud'u rabbakum khufyatan wa tadarru'a innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan khufyah, sembunyi. Dalam tafsir dikatakan berdoalah kepada Allah sirra, dengan suara tidak dikeraskan. Jadi doa tidak ada suara. Khufyah wa tadarru'a, dan juga dengan permohonan kepada Allah. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak mencintai atau membenci orang-orang yang melampaui batas. Nah, Imam Suyuti mengatakan perintah doa awalnya itu semuanya sir ketika Nabi berada di kota Makkah, karena
khawatir jika ada yang berdoa orang-orang musyrik mendengar, mereka bisa dianiaya, bahkan bisa sampai dibunuh pada waktu itu. Maka ibadah ini harus disembunyikan pada waktu itu. Termasuk dakwah tadi awal disembunyikan, doa berlangsung, perintahnya disembunyikan hingga Nabi hijrah ke Madinah. Makanya ayat yang lain mengatakan apa? Di surat Al-Isra, wala tajhar bi sholatik wala tukhafiz biha wabtagi baina dzalika sabila. Kalau kamu doa jangan keraskan suara. Bi sholatik, sholatik mana doa. Kalau kamu berdoa jangan keraskan suara, tapi juga jangan sirkan doa. Ini ayat. Jadi dilarang mengeraskan, makna mengeraskan itu teriak. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Syekh Yasin Al-Fadani dalam kitab Al-Arba'in Al-Buldaniyah, di situ ada riwayat salah seorang berdoa dengan suara teriak. Kemudian Nabi lewat. Nabi mengatakan, ya Allah tidak tuli. Kalau doa jangan berteriak. Innahu sami'ul basir. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Nah, Syekh Yasin Al-Fadani memberikan komentar bahwa ketika ada ayat ataupun hadis yang mengatakan jangan mengeraskan suara ketika berdoa, maknanya jangan teriak sebagaimana keterangan hadis tersebut. Dan di ayat ini juga dikatakan jangan sembunyikan suara, jangan disir. Wabtagi baina dzalika sabila, tapi carilah cara berdoa yang berada di tengah, tidak terlalu keras suara dan tidak terlalu pelan suara sehingga tidak terdengar. Cari jalan yang tengah-tengah. Nah itu. Nah ini yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas waktu itu di Madinah. Ya, Imam Bukhari meriwayatkan beliau berkata, inna raf'a sauti bidzikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mengeraskan suara ya dengan sewajarnya tadi dengan zikir ketika orang-orang kembali pulang dari sholat 5 waktu itu ada di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau habis sholat ada baca doa, baca itu ada rujukan juga. Ya. Kalau yang nggak ada suara, rujukan ayat tadi tuh. Ya, yang mengatakan bahwa ud'u rabbakum khufyatan wa tadarru'a. Kalau doa kepada Allah jangan keraskan suara, khufyatan. Nah, Imam Suyuti sudah menerangkan bahwa ini konteksnya pada waktu Nabi ada di kota Makkah. Yang semua ibadah sir, termasuk sholat juga sir. Sholat duhur, sholat maghrib, sholat duhur, sholat asar yang dibaca, yang bacaannya sir itu juga disebabkan karena Nabi ada di kota Makkah. Di mana pada waktu siang aktivitas orang-orang musyrik itu mereka belum tidur, ramai mereka. Kalau lagi sholat ada suara terdengar bisa berbahaya. Tapi waktu malam dibaca jahar karena mereka tidur, sehingga membaca Al-Quran dalam sholat dengan dikeraskan suara tidak ada masalah. Tapi kalau di siang hari mereka beraktivitas, itu tradisi kebiasaan mereka pada waktu itu. Nah, kata Syekh Al-Jarjawi Al-Hambali dalam kitab Hikmatut Tasra' wa Falsafatuh, juga Syekh Waliullah Dahlawi dalam kitab Hujjatullah itu mengatakan Allah melanggengkan syariat tersebut yang sebenarnya sebabnya adalah jangan sampai orang musyrik mendengar bacaan orang yang lagi sholat di waktu siang dan sore, itu duhur dan asar. Allah patenkan sampai menjadi syariat dan sunnah, hukumnya sunnah. Padahal alasannya itu, kenapa sih duhur sama asar gak ada suara, kok maghrib, isya, subuh ada suara? Jawabannya adalah di zaman itu, di zaman Rasul, khususnya di kota Makkah sebelum hijrahnya Nabi, sudah ada perintah sholat dan sudah ada sholat sunnah sebelum ada sholat wajib. Nah, mereka membaca dengan tidak mengeraskan suara di waktu zuhur dan asar karena pada waktu itu lagi rame-ramenya orang-orang musyrik, lagi aktivitas. Kalau ibadah ketahuan bahaya.
Ketika waktu maghrib mereka sudah tidur. Makanya tidur ya ba'da maghrib sebelum isya itu tradisi tidurnya orang musyrik dan orang Yahudi. Nabi suruh jangan sampai orang Islam ikut cara tidur mereka. Selain ada dampak kesehatan, tapi juga menyelisihi tradisi kebiasaan orang-orang musyrik dan Yahudi yang biasa tidur di waktu maghrib sebelum isya. Nah kita dilarang tidur ba'da maghrib sebelumnya. Bilang mewarisi nanti cacat otak. Itu disebutkan. Jadi mengeraskan suara itu ada syariatnya, disebutkan oleh para ulama. Bahkan Imam Suyuti nulis kitab khusus judul Natizatul Fikri fi Zahri Bizikri. Kitab itu membahas tentang zikir dengan suara jahat. Begitu juga ditulis oleh Syekh Al-Lakanawi Al-Hindi, membahas tentang dalil-dalil bahwa membaca doa dan zikir itu boleh mengeraskan suara sewajarnya. Diterangkan dengan beberapa riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang keenam, as-sadis wad'ul mu'adzin isba'aihil musabbihataini fi uzunaihi. Itu sunnah bagi muadzin meletakkan kedua jari telunjuknya di telinga, ya, biasa tutup. Sunnah. Bisa juga begini, yang penting tutup. Pakai jari telunjuk juga bisa, dua. Ini juga bisa. Itu. Tujuannya apa? Tadi punya korelasi dengan mengeraskan suara. Nah orang kalau tutup telinga itu, kalau dia bicara pasti kuat, karena dia sendiri tidak mendengar apa yang dia ucapkan. Makanya ada dia zaman sekarang pakai itu alat, ya kan? Coba bicara sama dia, itu dia teriak-teriak tuh. Maka substansinya adalah raf'u saut. Kemudian isyarat bahwa dia sedang azan. Ada isyarat, oh ini sedang azan. Gitu. Ini dia punya dua alasan. Dijelaskan oleh Imam Zarkashi. Meletakkan, ya, muazzin meletakkan kedua jari telunjuknya di kedua telinganya, simakhain, ya, di daun telinga ini, likai yustadallu bihi ay yu'adzina, agar supaya dijadikan petunjuk bahwa orang tersebut sedang azan. Itu. Sunnah yang ketujuh, al-iltifatu indal hay'alati fil adhan wal iqamah. Disunnahkan menoleh ketika membaca hayyal shalah, hayyal falah, di azan dan iqamah. Iqamah juga sunnah. Fayaltafitu yaminan inda hay'alati ula, maka dia menoleh ke kanan di kalimat hayyal shalah. Hayyal shalah dua kali, kan? Itu ke kanan. Nanti hayyal falah, ke kiri. Sunnah. Dan di qomat juga sunnah. Iqamah. Fayaltafitu yaminan indal hayyalatil ula, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, wa shimalan, dan menoleh ke kiri indal hayyalati ats-tsaniyah, di hayya yang kedua tuh, yaitu hayya 'alal falah. Hayya artinya haluma, marilah. Haluma, marilah sholat, marilah meraih kemenangan, ya. Al-falah, kemenangan, kesuksesan, keberuntungan, banyak. Al-falah. Kalau lamnya di tasjid, al-falah, petani artinya. Al-falah, darul falah, ya, nama pesantren. Al-thamin al-ijabatu minal mustami'i fil adhani wal iqamati walau min junubin. Nah, sunnah ke-8 menjawab azan dari orang yang mendengar azan. Ini sebenarnya kalau lagi azan gak usah ngobrol dulu, kita jawab, ini sunnah, ya, jangan ngobrol. Nanti habis azan baca doa, mau bicara lah, penting, walaupun penting, ini kan sunnahnya hanya momentum waktu tersebut. Jawab sampai tuntas, selesai. Gitu. Sunnah.
itu menjawab bagi orang yang mendengar. Fil adzan, adzan wal iqamah, dan iqamah. Walau min junubin, walaupun orang itu dalam keadaan junub, sunnahnya tetap membalas bacaan tersebut. Ya. Kalau lagi di toilet bagaimana pas lagi adzan? Di masjid, dia di toilet. Bagaimana dia dalam toilet? Jangan menjawab. Semuanya dalam kamar mandi. Nah, Imam Romli dalam kitab Nihayatul Muhtaj mengatakan caranya adalah jika ingin meraih fadilah menjawab azan dan waktu itu dia sedang di toilet, dia mendengar tuh suara azan, maka dia tidak bisa membalas karena berada di toilet. Maka caranya adalah ketika sudah selesai dari toilet, sudah beres dia keluar, baru dia mengkodok, dia jawab pulang. Maka dia dapat fadilah tersebut, kata Imam Romli. Ya, dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Ada juga pernah dibahas oleh ulama-ulama Mesir, ya, semacam bahsul masail. Bagaimana kalau di televisi? Kan ada televisi itu, azan, ya kan? Nah, maka dijawab oleh ulama. Ini ijtihad mereka, ya. Dikatakan bahwa kalau yang live sunnah dijawab. Kan ada live tuh. Pada waktu itu kita duduk, kita dengar, dan di tempat kita belum azan nih. Kan sunnahnya sekali jawab. Nah, kalau sunnahnya setiap mendengar jawab, yang tinggal di atas tuh repot. Semua masjid di sini kedengaran tuh, nggak selesai-selesai. Cukup Ustadz Lukman punya, kita jawab di atas. Kedengaran di atas kamera. Dijawab satu kali, yang lain sunnahnya sudah gugur. Yang penting menjawab satu kali. Nah, kalau masjidnya banyak, terdengar suara, ya pilih masjid mana yang mau saya jawab. Sekali jawab sudah selesai. Nah, masalahnya di televisi sekarang. Di televisi ada siaran. Ya, waktu ini belum waktu azan. Kata ulama tuh, ulama Mesir dalam bahasa masail, sekalipun ya kita di sini misalnya dohor, kita sudah sholat dohor nih, tadi sudah jawab azan juga dohor. Ternyata nonton televisi ada live tuh, azan maghrib. Tapi karena live, kita dianjurkan juga untuk menjawab karena sholatnya beda. Tapi kalau yang rekaman nggak disunahkan. Ada kan yang rekaman tuh, bukan waktunya direkam atau di YouTube itu rekaman. Itu enggak, yang live disunahkan untuk menjawab juga. Itu ijtihad ulama kontemporer, ya, untuk menjawab azan. Dan yang kesembilan, ayyagula ba'da sama'ihi asy-syahadah ats-tsaniyah wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah radina billahi rabban wa bi Muhammad nabiyya wa bil islami dina. Membaca setelah mendengar syahadat yang kedua. Syahadat kedua itu tentang syahadat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Itu asyhadu an la ilaha asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sunnah kita baca wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah radina billahi rabban wa bi Muhammad nabiyya wa bil islam dina. Ini hadis rawahu Muslim fi sahih anna man atabihi ghufira dhanbuhu. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, siapa yang membaca doa tersebut diampunkan dosanya. Tuh. Ada yang meriwayatkan di takbir syahadat yang kedua. Maknanya itu syahadat kepada Allah di bagian kedua. Tapi ada ulama yang memahami syahadat kedua maknanya adalah setelah syahadat kepada Allah, yaitu syahadat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada bukan sunnah, ya, anjuran lah, yustahab, ya. Soalnya hadisnya dari Nabi Khidir. Hadisnya dari Nabi Khidir, kemudian ada yang mimpi ulama, yaitu membaca marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar azan syahadat kepada Nabi, ya, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita jawab marhaban bi habibi
wa qurrati aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diusap di ujung, namanya mukun. Dari mukun ke lihad. Ada yang mengajarkan dengan mencium kedua jari ini, ibu jari, cium, kemudian diusap. Ada cara kedua, nggak pakai dicium, langsung baca marhaban bihabibi wa qurratu aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, langsung. Tapi mulainya dari mu'kun ila lihad. Ini mu'kun, dari sini usap ke sini ulang, usap dari sini ke sini. Ya. Itu riwayat ada di beberapa kitab hadis, juga kitab fikih. Di I'anatul Talibin Said Abu Bakar Syato juga meriwayatkan, juga di Syarah Ainiyah Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi juga meriwayatkan, juga ulama mazhab Maliki banyak meriwayatkan dalam kitab-kitab mereka. Karena yang dapat sanad ini itu kebanyakan ulama Maliki, namanya Syekh Muhammad bin Muhammad al-Maghribi al-Maliki. Nah, beliau salah satu rawi yang mendapatkan sanad tersebut dari Nabi Khidir. Ini Nabi Khidir yang mengajarkan. Nah, kemudian ada satu ulama biasa mengamalkan, setelah itu menganggap ini bukan sunnah, ditinggalkan saja. Nah, waktu beberapa lama matanya sakit, malamnya bermimpi Rasulullah SAW. Kemudian ia mengadu kepada Nabi SAW, wahai Rasul, mata saya sakit. Kata Nabi, kenapa gak amalkan doa yang biasa kamu amalkan? Yaitu ketika azan. Ya, marhaban bihabibi wa qurratu aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu diusap dua kali, ya, 2 kali pas syahadat kepada Nabi, 2 kali itu diusap. Nah, fadilahnya itu disebutkan ada 2. Yang pertama 3 fadilahnya, 3 fadilah. Yang pertama itu matanya dijaga oleh Allah, tidak kena penyakit mata. Yang kedua, matanya tidak rabun. Yang ketiga, matanya tidak akan buta selama-lamanya sampai meninggal. Itu disebutkan di dalam fadilah doa tersebut. Ya, tapi ulama mengatakan kita agak berani katakan sunnah, anjuran saja. Kenapa? Kalau sunnah itu harus langsung dari Nabi SAW ketika Nabi masih hidup. Kalau lewat mimpi itu Imam Syatibi melarang untuk menetapkan hukum lewat mimpi. Ya, takutnya nanti banyak lagi yang mimpi-mimpi ini, mimpi puasa baru lagi, ini begini mimpi. Kita nggak tahu nih verifikasinya benar apa tidak nih. Muncul orang-orang kadang bohong juga, kita nggak paham. Makanya Imam Syatibi melarang keras. Itu mimpi hanya bisa fadilah amal. Jadi sudah ada perintah-perintah dalam agama, ini hanya pendukung. Ya, pendukung saja. Ini seperti hadis dhaif. Hadis dhaif itu gimana ya? Sebagai pendukung. Gitu. Nah, Izzuddin Abdus Salam juga alami dulu kasus itu. Tentang masalah hitungan waris. Yang dalam kitab sudah paten, tahu-tahu mimpi ketemu Nabi, satu ulama itu Nabi perintahkan berbeda dengan yang di kitab. Tapi ini lewat mimpi ketemu Rasulullah SAW. Gimana kata Imam Izzuddin Abdus Salam? Mau ngikut yang ada ini, ngikut yang sudah paten, kita gak bisa ikut mimpi. Ya, karena syariat ini dijalankan dalam kehidupan, bukan dalam mimpi, kata beliau. Maksudnya kan kita jalankan hukum syariat itu dalam mana? Di alam nyata, bukan di alam mimpi. Makanya kalau dalil ngambil dari mimpi, itu syariat yang diamalkan di dalam mimpi, kata Izzuddin Abdus Salam. Ada dalam kitab syarah hadis Syayabasni Hud wa akhwatuha, Syekh Zamzami Al-Makki meriwayatkan kisah itu. Nah, kesimpulannya ulama sepakat bahwa hadis yang didapat lewat mimpi bisa diamalkan dengan catatan bahwa ini sebagai pendukung amalan yang sudah ada. Amalan yang sudah ada. Jika ada amalan yang belum ada, dikasih 2 pilihan. Tidak mengamalkan, yang kedua kalau kamu mengamalkan pribadi saja, jangan kasih publikasi ke umat. Jadi fitnah. Diamalkan secara pribadi dengan catatan tidak bertentangan dengan hukum yang sudah ada. Dikasih contoh lagi sama ulama, misalnya
Puasa hari raya Idul Fitri, Idul Adha sudah paten, nasnya ada, haram puasa. Tahu-tahu mimpi, katanya ketemu Nabi, Nabi suruh puasa hari raya Idul Fitri, ada fadilahnya begini. Nah ini kan bertentangan dengan yang sudah ada. Dan tidak mungkin Nabi menyampaikan sesuatu yang menyelisih hukum yang telah beliau tetapkan. Karena ayat sudah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan. Manhajnya sudah jelas, kaidahnya sudah paten, sudah sempurna. Hukumnya bukan dipahami hukumnya sudah finish, tidak. Hukum itu tidak pernah selesai. Setiap zaman ada masalah baru. Yang dimaksud di ayat itu adalah metodenya, manhajnya, kaidahnya sudah sempurna. Bukan penetapan hukumnya sudah selesai. Manhajnya, karena setelah ayat itu turun, surat Al-Maidah itu turun tentang ayat-ayat pengharaman tentang masalah riba dan hukum waris, turun setelah ayat tersebut. Artinya hukum masih berlanjut. Seandainya ayat ini dipahami bahwa hukum sudah selesai dengan turunnya ayat tersebut, maka setelahnya tidak ada lagi wahyu yang diturunkan oleh Allah berbicara tentang hukum. Buktinya hukum riba datang belakangan. Setelah ayat ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum, setelah itu baru tentang ayat riba. Itu menegaskan bahwa hukum tidak berakhir. Al-Islam yasluh fi kulli zaman wa makan. Ya. Baik. Kemudian yang ke-10, al-ashir ibdalu hay'alati bil hawqalah lil mujib wa ba'dhum yaqul al-afdal al-jam'u bainal hay'alati wal hawqalati. Sunnah yang ke-10 yaitu mengganti kalimat hayya, ya, hayya lis-shalah, hayya lil falah, diganti bagi yang mendengar azan. Jadi kalau dengar azan, sunnah kan jawab. Yang lain itu kan sama, mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh muadzin. Tapi ketika sampai di hayya lis shalah, pendapat pertama ini mengatakan dia mengganti dengan hauqala. Hauqala itu la haula wala quwwata illa billah. Diganti itu, dibacanya la haula wala quwwata illa billah. Sebagian ulama mengatakan wa ba'dhum yaqul al-afdal al-jam'u baina hay'alati wal hawqalati. Paling afdal dia gabung, yaitu membaca hayya lis-shalah juga dibaca, hayya lil falah juga dibaca, plus ditambah la haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau azan hayya 'alas shalah, kita yang dengar jawab hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Itu paling afdal kata ulama, karena dia gabung, ya, dua cara tersebut. Yang ke-11, ayyagula mujib inda tafwid sadaqta wa bararta wa bil haqqi nataqta wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Yang ke-11 yaitu orang yang mendengar azan, dia menjawab ketika kalimat tafwid tadi as-salatu khairun minan naum, itu jawabnya adalah sadaqta wa bararta. Kalau di sini panjangnya, biasanya kita yang pendek tuh sadaqta wa bararta wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Itu sudah kifayah, sudah cukup. Kalau di sini agak panjang, sadaqta wa bararta wa bil haqqi nataqta wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Ya, yang artinya engkau maha benar dan engkau menetapkan kebaikan, wabil haq, dan dengan kebenaran tersebut kau ucapkan, dan aku atas hal tersebut termasuk orang-orang yang menjadi saksi minasyahidin. Ya, wallahu a'lam bishawab. Lanjutannya masih panjang sampai 19 sunnah, ya. Insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan sekaligus dengan sunanul iqamah, sunnah-sunnah qamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'zuma wa la tajal minna wa la minna shay'an mahruma. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.